Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semua. Saya Muhammad Alfi Syahrin, CGP dari Kabupaten Cirebon Angkatan 9, kelas 0945 kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang integrasi antara konteks sosiokultural di Kabupaten Cirebon yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tradisi di Kabupaten Cirebon yang kami ambil yakni tradisi nadranan. Tradisi nadran atau nadranan adalah upacara adat nelayan yang dilaksanakan di pesisir utara pantai Pulau Jawa seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon. Upacara ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, mengharap peningkatan hasil pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Tradisi nadran sebenarnya merupakan suatu tradisi hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-temurun. Kata nadran sendiri menurut sebagian masyarakat berasal dari kata nazar yang mempunyai makna dalam agama Islam pemenuhan janji. Adapun inti upacara nadran adalah mempersembahkan sesuatu berupa kepala kerbau yang dibawa ke tengah laut untuk dibuang di laut. Diawali dengan upacara arak-arakan serta menghias perahu yang diisi berbagai macam makanan untuk dibagikan kepada masyarakat setelah acara selesai. Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ambil dari tradisi nadran yakni nilai religius, gotong royong, cinta tanah air, peduli, dan juga yang terakhir adalah nilai kreatif. Nilai pertama yang bisa kita ambil yakni nilai religius. Murid belajar untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang dimilikinya, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ditambahkan nikmatnya. Ini sejalan dengan latar belakang dilaksanakannya kegiatan atau tradisi nadran, yakni sebagai bentuk rasa syukur atas karunia hasil laut yang melimpah, dan juga sebagai doa, bentuk rasa syukur doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ditambahkan hasil panen pada tahun berikutnya. Ini bisa kita aplikasikan dalam kegiatan kita di sekolah dengan mengajarkan anak untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang mereka peroleh, dari mulai nikmat sehat, nikmat mulai memperoleh pendidikan, dan juga nikmat bisa bersekolah, dan juga berdoa supaya mereka diberikan tambahan nikmatnya yakni keberkahan ilmu. Nilai kedua yang bisa kita ambil yakni adalah nilai gotong royong. Murid belajar bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif untuk berkreasi. Hal ini seperti bisa kita lihat dalam kegiatan tradisi nadran. Warga dan masyarakat bergotong royong bahu-membahu untuk menyiapkan ajaran nadran agar acara nadran berjalan dengan sukses. Hal ini bisa kita konseptualisasikan di sekolah. Kita ajarkan kepada siswa untuk bergotong royong bahu-membahu dalam hal kebaikan. Nilai ketiga yang bisa kita ambil yakni adalah kepedulian atau peduli. Murid belajar untuk berbagi dengan orang lain sebagai bentuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan seperti kegiatan nadran, yakni para nelayan membagikan makanan dari perahunya untuk masyarakat sekitar setelah kegiatan nadran selesai. Kita bisa konseptualisasikan kegiatan tersebut di sekolah dengan mengajarkan anak-anak kita atau murid-murid untuk peduli, baik peduli kepada sesama teman maupun kepada orang lain di luar lingkungan sekolah, agar nilai simpati dan empati mereka tumbuh dengan baik. Nilai keempat yang bisa kita ambil yakni adalah nilai kreatif. Murid belajar berkreasi sesuai dengan kreativitas serta idenya masing-masing. Hal ini seperti kegiatan nadran yakni para nelayan dan juga warga saling berkreasi untuk membuat arak-arakan yang unik, bisa dari mulai sisingaan atau juga bentuk-bentuk yang lainnya. Hal ini bisa kita konseptualisasikan di kelas, mengajarkan siswa untuk kreatif. Bagaimana kreatif dalam belajar, kreatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nilai kelima yang bisa kita ambil yakni adalah cinta tanah air. Murid belajar untuk melestarikan budaya daerahnya dengan terlibat langsung mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini seperti kita tahu bahwa kegiatan tradisi nadran merupakan salah satu dari warisan budaya yang ada di Indonesia. Maka dengan kita mengajarkan siswa kegiatan nadran, kita juga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada mereka.
Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Kabupaten Cirebon yang kelompok kami ambil adalah nilai religius. Yang pertama, rasa syukur. Murid mengamalkan nilai agamanya dalam bentuk wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang diperolehnya. Yang kedua yakni munajat doa. Murid mengamalkan nilai agamanya dalam bentuk penghayatan, memohon, dan berdoa untuk meminta ditambahkannya nikmat serta diberi keselamatan. Yang ketiga, bersedekah. Murid mengamalkan nilai agamanya dalam bentuk berbagi dan memberikan sebagian rizki yang dimilikinya kepada orang lain, tidak terbatas hanya materi, bisa berupa barang maupun makanan. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama yakni menjelaskan makna tradisi nadran ke siswa secara konkret. Solusinya bisa dijelaskan bahwa nadran merupakan warisan budaya Indonesia. Nadran dilakukan sebagai wujud rasa syukur, doa keselamatan, dan berbagi kepada sesama. Tantangan yang kedua yakni menjelaskan makna kepala kerbau yang dibuang ke laut. Solusinya sebagai wujud rasa syukur para nelayan dengan memberikan makan makhluk hidup yang ada di laut dengan menggunakan kepala kerbau. Tantangan yang ketiga yakni ketika ada yang berebut makanan di perahu selesai kegiatan nadran. Solusinya bisa dijelaskan ke siswa bahwa itu merupakan bagian dari motivasi masyarakat untuk berlomba-lomba mendapatkan makanan yang penuh keberkahan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share channel ini. Makan ketan jangan pakai terasi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.